Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali mengangkat video lama. Ini video dokumentasi dialog antara Ustadz Salafi dan Ustadz Aswaja ya. Dan ini adalah video dokumentasi acara silaturahmi Duat MUI tahun 2008 di Masjid Jakarta Islamic Center Jakarta Utara ya. Di mana di dalam video ini ada narasumber Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Dan lagi-lagi kita mengangkat video-video yang seperti ini kaum muslimin, video-video hasil dialog antara tokoh Aswaja dan tokoh Salafi. Ini untuk membantah orang-orang Aswaja yang mereka ini apalah kaum muslimin ya bahasanya ya. Ya mungkin bahasanya tengil lah kaum muslimin. Mereka ini tengil. Mereka sok-sokan menantang para asatidz Salafi untuk diajak berdialog dengan mereka. Tapi mereka nggak mikir kaum muslimin. Mereka nggak mikir. Mereka yang mengajak berdialog para asatidz Salafi. Ya, kapasitas keilmuan mereka ini yang mengakui siapa? Nggak ada. Ya kalau sekedar mereka membuat video mengkritik para asatidz Salafi, ya tafadhol, nggak ada masalah. Ya asal kritikannya ilmiah. Tapi kalau sampai mengajak debat, menantang debat para asatidz Salafi, ya coba ngaca lah ya. Pikir kapasitas diri. Ya, para dai yang sudah memiliki nama besar saja, ketika mereka berdialog dengan para asatidz Salafi, mereka bungkam kaum muslimin. Ya, dipatahkan hujah-hujah mereka oleh para asatidz Salafi. Ya, sebagai contoh, ya di video sebelumnya kita sudah menampilkan video dari Ustadz Zainal Abidin yang jelas-jelas membantah hujah dari para Aswaja. Ya, mereka mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu bermadhab Maturidiyah. Sementara lahirnya saja, ya dahuluan Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i meninggal dunia, Al-Imam Maturidi ini belum lahir. Kok bisa-bisanya disebut bahwa Imam Syafi'i ini ya akidahnya Maturidi? Apa enggak konyol itu namanya kaum muslimin? Dan dibantah telak oleh Ustadz Zainal Abidin. Dan memang aneh sih kaum muslimin ya, mereka ini menisbatkan diri kepada madhab Syafi'i. Akan tetapi akidah mereka tidak mengikuti akidah Imam Syafi'i. Malah mereka ini mengklaim bahwasanya mereka ini dalam akidah mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, padahal kalau dikatakan mereka ini pengikut madhab Syafi'i, ya seharusnya kan akidahnya mengikuti Imam Syafi'i kaum muslimin. Kenapa mereka mengikuti Imam Asy'ari dan Maturidi? Dan seandainya akidah antara Imam Asy'ari dan Maturidi ini sama dengan akidahnya Al-Imam Syafi'i, mengapa kok bisa menisbatkan kepada orang yang akhir, bukan orang yang awal? Kan seperti itu kaum muslimin. Ya. Kalau memang akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini sama dengan Imam Syafi'i rahimahullah, ya, kenapa kok penisbatannya kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, bukan kepada Imam Syafi'i? Ya karena memang akidahnya berbeda kaum muslimin. Akidah Imam Syafi'i meyakini Allah di atas arsy, meyakini Al-Quran kalamullah. Tidak seperti orang-orang Asy'ari yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah tapi makhluk. Ini kan aneh kaum muslimin. Sudah meyakini itu kalamullah tapi makhluk. Karena mereka tidak terima ketika dikatakan bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu adalah bahasa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena bagi mereka mustahil Allah Subhanahu wa taala berkalam dengan menggunakan sebuah bahasa. Jadi kalamullah itu kata mereka ya bila sautin wala harfin, enggak ada suaranya, enggak ada hurufnya. Jadi Al-Qur'an ini ya redaksinya bisa jadi dari malaikat Jibril, bisa jadi dari Nabi Muhammad SAW. Ini kan kacau kaum muslimin. Artinya Al-Quran itu ya bukan kalamullah kalau seperti itu. Itu bisa jadi hadis qudsi namanya. Kan kacau itu kaum muslimin ya.
Dan kali ini kita akan menampilkan video dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, di mana Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah di dalam sebuah forum silaturahmi Duat Majelis Ulama Indonesia tahun 2008 di Masjid Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara, di mana di sana itu terjadi dialog tanya jawab antara Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dan juga dari kalangan Aswaja. Dan pertanyaan dari Aswaja ini muter-muter nggak jelas, dan alhamdulillah ya, pertanyaan muter-muter tersebut alhamdulillah dapat dijawab dengan baik oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ya. Dan mudah-mudahan ini juga menambah ilmu kita sehingga kita mendapatkan ilmu ya lantaran beliau Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, dan mudah-mudahan beliau mendapatkan amal jariah dari ilmu yang selama ini beliau sampaikan di dalam ceramah-ceramah beliau ya. Kita simak videonya kaum muslimin, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampai sini. Ada yang mau tanya langsung silakan. Dakwah di dalam Islam adalah mengajak kepada kebaikan dan ketenangan, dan juga untuk menjaga kedamaian bersama. Tapi yang sering terjadi, mengapa di antara ustaz, antara golongan yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Sunnah, mengatasnamakan Al-Quran, mereka saling menyalahkan di mana letak hikmahnya. Yang kedua, saya memahami bahwa Al-Quran itu adalah salah satu bahasa Sunnah yang diturunkan dengan berbahasa Arab. Quran bukan bahasa Arab, tetapi bahasa surga. Quran memang berbahasa Arab, tapi Quran bukan bahasa Arab. Sebagaimana sifat surga yang kita ketahui, bahwa setiap ada makanan, contohnya pisang, kita makan yang pertama enak, kita makan yang kedua lebih enak. Itu yang saya ketahui semacam itu berdasarkan hadis-hadis yang pernah saya baca. Lalu sementara kita dengan beraninya mengatakan bahwa saya telah mengikuti Al-Quran, telah mengikuti As-Sunnah yang berdasarkan pemahaman dari masing-masing golongan dalam masing-masing firqah. Hal yang semacam itu sudah wajar dan merupakan salah satu bukan hal yang baru. Ini adalah suatu hal yang sudah lama. Lalu yang kedua, pertanyaan saya. Cukup ya, biar kebagian yang lain. Terima kasih. Ya langsung. Pertanyaan yang kedua, saya memahami apa itu Allah Rasul, taat Allah dan taat kepada Rasul. Kalau berselisih antara pendapat mengikuti Allah dan mengikuti Rasul, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kepada Allah dan Rasul. Pertanyaannya, sudah mengikuti Rasul tidak ketemu, mengikuti Allah tidak ketemu, terjadi permasalahan. Bukankah disuruh mengikuti, disuruh kembalikan kepada Allah dan Rasulnya? Apa makna Allah dan Rasulnya ini? Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan di dalam memahami Al-Quran dan memahami Al-Hadis, yang berbeda Al-Quran mengikuti Allah, hadis mengikuti Rasul, tidak ketemu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan makna Allah dan Rasulnya ini apa? Saya berdasarkan kalimat yang kita pahami dari ayat-ayat tadi. Tafsirnya begitu. Ya, terima kasih. Iya. Pertanyaannya panjang dan muter pertanyaannya. Jadi yang pertama tentang masalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu nas ayat yang menyuruh kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah yang berfirman demikian dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Sunnah. Dan ini sudah ada dijelaskan oleh para ulama dengan jelas dalam kitab-kitab mereka. Setiap permasalahan dijelaskan. Kemudian ada nanti masalah-masalah yang mereka berselisih, tinggal kita mengambil yang mana yang rajih dari dua pendapat ulama
dengan dasar dalil yang mana yang lebih kuat dari dua dalil itu. Jadi seperti itu dijelaskan oleh para ulama. Kembali kepada Al-Quran, kemudian kembali kepada Sunnah. Jelas nasnya ada. Cuma kita karena belum membaca tafsirnya, belum membaca dari sunnah-sunnah Nabi dan kitab-kitab para ulama, dijelaskan. Bahkan ada kitab-kitab membahas tentang yang mana yang rajih dari dua pendapat ulama. Ada yang disebutkan ijma, ada yang tidak. Kita mengambil yang rajih dari riwayat yang sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang mengaku Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka berselisih. Soal berselisih, memang ada tabiat manusia yang Nabi sudah sebutkan. May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, akan terjadi perselisihan. Tapi Nabi memberikan solusi, jalan keluar. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi memberikan solusi apa? Hendaklah berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan demikian. Yang pertama kali yang mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat Rasulullah SAW. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang mengatakan pertama kali. Bukan saya, bukannya ulama, bukannya sahabat. Rasulullah yang mengatakan pertama kali bahwa setiap bid'ah sesat Rasulullah. Jadi ketika kita menjelaskan tentang masalah yang seperti ini, kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Apa yang dikatakan itu bid'ah. Dan apa contoh-contoh bid'ah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Jelas puluhan kitab, bahkan ratusan kitab yang menjelaskan tentang masalah itu. Cuma kita belum membacanya, belum sempat membacanya. Kalau kita sudah baca, insya Allah kita akan paham dan kita akan menerima dengan baik, insya Allah Taala.